Halo, selamat pagi anak-anak teacher. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pendamping pembelajaran 3 dengan muatan PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, pertama kita akan belajar muatan PPKN dengan judul mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia menyebarkan agama di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia saat ini ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan juga saling berkaitan, merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. 4. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan sekolah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan berkati. Selanjutnya kita masuk muatan IPS halaman 96 yang berjudul menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Nah, suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, wilayah Pulau Sumatera. Nah, suku bangsa Pulau Sumatera adalah Gayo, Batakaro, Minangkabau, Anak Dalam, Talang Mamak, Pasema, dan Enggano. Yang kedua, wilayah Pulau Jawa. Suku bangsanya adalah Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Yang ketiga, wilayah Pulau Bali, NTT, dan NTB. Suku bangsanya adalah Bali Aga, Sasak, dan Alor. Yang keempat, wilayah Pulau Kalimantan. Nah, suku bangsanya adalah Tidung, Dayak, Banjar, dan Dayak Bangkumpai. Yang kelima, wilayah Pulau Sulawesi. Nah, suku bangsanya adalah Sangihe, Talaut, Ampana, Toraja, Bugis, dan Mandar. Yang keenam, wilayah Pulau Maluku. Nah, suku bangsanya Ambon dan Seram. Yang ketujuh, wilayah Pulau Papua. Suku bangsanya adalah Dani dan Asmat.
Nah, itulah beberapa persebaran suku bangsa di Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk muatan bahasa Indonesia halaman 95. Judulnya, menemukan informasi dalam teks bagian 2. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan saat menemukan informasi penting dari sebuah teks. Teacher ingatkan kembali, informasi dalam teks non-fiksi dapat diperoleh dengan 1. Membaca intensif, yaitu membaca teks dengan saksama. Saksama artinya membaca secara teliti. Yang kedua, menentukan gagasan pokok, yaitu menemukan pernyataan yang menjadi pembahasan utama dalam teks. Dan yang ketiga, membuat kerangka, yaitu mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam teks. Jadi anak-anak teacher semua, teacher ingatkan kembali, seperti itulah cara menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Semoga anak-anak teacher semua sudah memahami. Nah, teacher ingatkan juga, jika anak-anak teacher belum mengerti, boleh ditanyakan kembali kepada teacher Wanti. Atas perhatiannya, teacher ucapkan terima kasih.